Perkenalkan, saya Made Gede Andre Salsiayasa, koas yang sedang menjalani KKM pada stase anestesi. Untuk sekarang, saya akan menjelaskan materi mengenai shock hipovolemi dan terapi cairan. Saya akan mulai dengan definisinya dulu. Jadi definisi dari shock adalah suatu keadaan di mana terjadi perfusi jaringan yang tidak adekuat atau tidak cukup, yaitu tidak ada aliran darah yang cukup mengaliri jaringan, yang selanjutnya akan mengakibatkan pengiriman oksigen ke jaringan menjadi tidak adekuat. Karena pengiriman oksigen ke jaringan yang tidak adekuat, maka akan terjadi iskemia pada jaringan. Nah, iskemi tersebut terjadi selama periode yang lama, sehingga apabila lama-kelamaan tidak ditangani, maka jaringan akan mengalami nekrosis. Selanjutnya, organ yang mengalami nekrosis akan mengalami kegagalan fungsi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 3 tahapan utama dari shock. Yang pertama itu stage yang pertama, kompensasi, di mana sistem-sistem saraf simpatis menjadi selektif, di mana lebih mengalirkan darah kepada organ-organ yang lebih vital seperti jantung, otak, dan paru-paru, dan juga menurunkan perfusi ke organ lain, terutama pada organ-organ yang perifer seperti pada ujung-ujung tubuh. Nah, selanjutnya fase yang kedua yaitu fase dekompensasi, di mana fase dekompensasi ini terjadi saat tubuh sudah tidak bisa lagi mengkompensasi atau kompensasinya gagal, dan tidak dapat mengembalikan perfusi walaupun sudah dikompensasi. Kemudian hal ini akan menyebabkan hipotensi, berkurangnya perfusi organ, gangguan pengiriman oksigen, metabolisme anaerob, dan produksi asam laktat. Namun pada tahap yang kedua, dekompensasi ini masih bisa ditangani atau dipulihkan dengan melakukan intervensi yang segera. Selanjutnya fase yang ketiga yaitu fase refraktor atau fase irreversible, di mana sudah terjadi kerusakan pada jaringan dan selnya menjadi iskemik dan sudah terjadi nekrosis juga. Meskipun di sini bisa dicoba dilakukan intervensi, pengembalian tekanan darah menjadi normal sudah tidak dapat dilakukan atau irreversible, sehingga intervensi mungkin hanya memiliki hasil yang minimal dalam mengurangi morbiditas dan mortalitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana tekanan darah bisa menurun yang diakibatkan oleh shock. Nah, jadi untuk penurunan tekanan darah sendiri bisa terjadi dari 2 jalur, yaitu apabila cardiac output menurun atau akibat systemic vascular resistance atau total peripheral resistance yang menurun. Cardiac output sendiri bergantung dari heart rate atau denyut jantung dan stroke volume. Untuk jenis-jenis shock yang diakibatkan oleh cardiac output yang menurun, itu ada 3 jenis, yaitu shock hipovolemi, shock kardiogenik, dan shock obstruktif. Sedangkan untuk shock yang diakibatkan oleh systemic vascular resistance yang menurun, itu ada shock sepsis, shock anafilaktik, dan shock neurogenik, di mana shock sepsis dan shock anafilaktik ini termasuk ke dalam jenis shock distributif. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai shock hipovolemi. Nah, jadi hipovolemi sendiri berarti dibagi menjadi kata hipo yang berarti rendah atau di bawah normal, dan juga volume. Jadinya untuk hipovolemi artinya adalah hilangnya volume di bawah kisaran dari normal. Untuk shock hipovolemik sendiri bisa diakibatkan akibat antara kehilangan
darah atau kehilangan cairan atau keduanya. Untuk mekanisme yang pada kehilangan darah sendiri ini bisa diakibatkan oleh berbagai sebab. Beberapa contoh diantaranya adalah yang pertama adalah ada perdarahan pada gastrointestinal tract atau biasa terjadi pada kasus ulcus pepticum yang parah atau ulcus duodenum yang terdapat perforasi. Yang kemudian apabila perforasi ini sudah terjadi, darah akan mengalir ke rongga peritoneal. Untuk yang kedua, itu ada kehilangan darah akibat abdominal aortic aneurysm yang pecah. Biasanya aneurisma yang pecah ini akan mengalirkan darahnya ke dalam rongga abdomen, lalu pasien akan mengalami kehilangan darah dengan cepat. Untuk yang selanjutnya itu ada akibat trauma. Pada trauma ini bisa terjadi pada kasus kecelakaan, ada juga pada kasus perdarahan postpartum, di mana ibu yang melahirkan anaknya dalam kurun waktu 24 jam mengalami perdarahan dengan jumlah perdarahan sebanyak 500 sampai 1000 ml. Selanjutnya ada akibat perdarahan ektopik, yaitu apabila terjadi kehamilan ektopik. Nah, kehamilan ektopik sendiri itu merupakan jenis kehamilan yang abnormal, di mana secara normal biasanya ovum akan dikeluarkan dari ovarium dan di bagian ampula akan terjadi fertilisasi oleh sel sperma. Tetapi pada kehamilan ektopik ini sendiri, silia dari tuba falopinya tidak bisa mendorong ovum yang telah dibuahi oleh sperma ke endometrium, sehingga implantasinya terjadi pada tuba falopi. Janin harus akan digugurkan pada periode waktu tertentu, dan hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kehilangan darah yang banyak. Untuk yang terakhir ada hemoptisis. Biasanya hemoptisis ini adalah batu darah. Untuk batu darah sendiri biasanya bisa terjadi karena seseorang memiliki salah satunya varises esophagus yang kemudian ruptur varisesnya. Selain itu juga bisa pada yang disebut Goodpasture syndrome atau GPS. Ini merupakan suatu penyakit autoimun yang jarang, di mana antibodi akan menyerang basement membran pada paru-paru dan ginjal, kemudian akan menyebabkan perdarahan dari paru-paru. Dan selanjutnya pasien akan mengalami gagal ginjal. Dan itu bisa juga karena terjadi emboli pada paru yang parah. Selanjutnya, pada kasus yang diakibatkan oleh kehilangan cairan ini ada beberapa juga. Salah satu yang pertama adalah luka bakar darah 3, di mana ini luka bakar yang sudah yang paling parah, di mana harus cepat dicegah dehidrasinya dengan memberikan cairan secepat mungkin. Selanjutnya yang kedua ada muntah dan juga diare. Biasanya pada pasien yang muntah atau pada muntah yang berlebihan atau pada diare yang parah yang di mana tubuh akan mengeluarkan cairan dengan sangat berlebih. Kemudian yang ketiga ada pada kasus obstruksi usus, di mana pada obstruksi usus ini biasanya proses absorpsi akan terganggu dan juga akan membuat makanan yang ada di atas yang belum masuk ke dalam usus akan ditolak untuk masuk ke bawah, sehingga orang juga akan menginduksi orang terjadi muntah. Selain itu, pada obstruksi ini juga akan menghambat aktivitas absorpsi makanan, sehingga juga tidak dapat menarik cairan dari tubuh menuju ke saluran pencernaan. Selanjutnya ada pankreatis akut, di mana pada pankreatis akut ini enzim pankreatik protease yang terdapat di pankreas menjadi aktif dan mulai mencerna jaringan pankreas, dan ada banyak cairan pankreas yang mulai bocor ke dalam rongga perut.
Selanjutnya ada DKA atau diabetic ketoasidosis, di mana pada seseorang yang mengalami diabetes biasanya akan mengalami hiperglikemi atau glukosa darah yang tinggi, di mana biasanya pada ginjal transport maksimal pada filtrasinya adalah 375 mg per menit. Pada situasi tertentu ketika kadar glukosa sangat tinggi sehingga melebihi kemampuan transport maksimumnya, reabsorpsi kembali pada darah tidak terjadi. Hal itu merupakan masalah karena ketika glukosanya keluar, cairan juga akan ikut keluar. Dan karena hal itu, maka seseorang memiliki peningkatan urin yang dikeluarkan karena glukosa yang tidak dapat direabsorpsi dan air yang ikut keluar bersama dengan glukosa tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit bagan mengenai bagaimana kompensasi tubuh terhadap penurunan tekanan darah. Mulai salah satunya adalah ketika volume darah mulai berkurang, baroreseptor yang lokasinya ada di sinus aortik dan sinus karotid ini akan menuju ke pusat medula dan mensimulasi untuk menghasilkan aksi potensial kedua tempat. Yang pertama ke otot polos, lalu kemudian merangsang pengeluaran norepinefrin yang menyebabkan konstriksi pada pembuluh darah, sehingga akan didapatkan systemic vascular resistance yang kemudian akan meningkat. Yang kedua, menuju otot jantung, yang kemudian berusaha akan meningkatkan kontraktilitas otot jantung yang kemudian akan diharapkan meningkatkan heart rate. Pada heart rate yang sudah meningkat dan systemic vascular resistance yang juga meningkat, lalu diharapkan akan meningkatkan tekanan darah. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk kompensasi tubuh terhadap penurunan tekanan darah. Ketika cardiac output ketika heart rate-nya mulai meningkat, namun tidak diikuti dengan peningkatan stroke volume, maka itu tidak akan bisa meningkatkan cardiac output-nya. Untuk stroke volume sendiri bergantung pada EDV atau end diastolic volume dan ESV atau end systolic volume, di mana EDV adalah volume darah pada saat preload dan end systolic volume adalah volume darah pada saat afterload. Pada kasus shock hypovolemi, end diastole volumenya akan berkurang yang diakibatkan oleh kehilangan sebagian besar darah atau cairan, sehingga walaupun sudah berusaha tubuhnya untuk meningkatkan kontraktilitas jantung yang harusnya akan bisa memompa darah sebanyak-banyaknya, end diastole volumenya itu sudah rendah, jadinya stroke volume akan menurun dan juga cardiac outputnya akan berkurang. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk kompensasi tubuh terhadap penurunan tekanan darah. Ini tekanan darah yang menurun akan menstimulasi ginjal yang kemudian akan mulai untuk memproduksi renin. Kemudian renin akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1 Kemudian angiotensin 1 akan diubah menjadi angiotensin 2 oleh ACE atau angiotensin converting enzyme. Kemudian angiotensin 2 ini bekerja dalam dua hal, yaitu yang pertama menyebabkan kontriksi pada otot polos pembuluh darah yang kemudian akan meningkatkan systemic vascular resistance yang akan kemudian meningkatkan tekanan darah. Selain itu, angiotensin 2 akan menuju ke korteks adrenal yang kemudian akan menstimulasi untuk mengeluarkan hormon aldosteron. Aldosteron kemudian bekerja di ginjal dalam meningkatkan reabsorpsi dari garam dan air untuk meningkatkan preloadnya dengan tujuan agar meningkatkan tekanan darah. Selanjutnya untuk kompensasi, angiotensin 2 akan juga menstimulasi kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon ADH atau antidiuretik hormon, di mana fungsi antidiuretik hormon ini dia bekerja pada ginjal untuk
meningkatkan reabsorpsi air untuk membantu meningkatkan preload sehingga dapat meningkatkan tekanan darah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa tanda dari shock hipovolemik. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, tandanya yang pertama adalah mulainya penurunan dari cardiac output yang akan menyebabkan hipotensi. Untuk hipotensi sendiri yang biasanya mengarah ke shock adalah yang mean arterial pressure atau MAP-nya di bawah dari 65 mmHg. Selain itu, ada systemic vascular resistance yang meningkat, denyut nadi yang meningkat, yang kemudian akan menyebabkan takikardi, yang bisa dicek melalui apabila terjadi takikardi pada biasanya kita lihat pada hematokritnya. Hematokritnya itu akan meningkat pada banyaknya sel darah merah, karena sebenarnya pasien mengalami kehilangan cairan plasma. Karena kehilangan cairan plasma inilah jadinya terlihat bahwa sel darah merahnya meningkat. Nah, ini disebut hemokonsentrasi atau pemekatan akibat penurunan volume plasma darah, yang sebenarnya menunjukkan adanya kehilangan cairan dari pasien. Hematokrit yang menurun menunjukkan bahwa benar-benar kehilangan sel darah merah, artinya pasien sudah kehilangan darah. Selain itu, tanda lain yang bisa kita lihat adalah berupa sianosis. Sianosis gampang dilihat pada ujung-ujung jari dan bibir, bisa juga pada telinga. Untuk intervensinya sendiri, prinsipnya di sini adalah tujuannya untuk mengembalikan perfusi jaringan, untuk mengidentifikasi dan juga untuk memberikan pengobatan yang sesuai dengan penyebab shock yang diakibatkan. Untuk intervensi yang bisa dilakukan itu ada ABC, fluid replacement, dan blood transfusion. Untuk yang pertama dari yang airway-nya, kita tentu untuk mengontrol jalan nafas, di mana bisa kita lakukan dengan intubasi endotrakeal. Untuk intervensi yang terkait dengan obat-obatan seperti obat sedatif bisa memperburuk keadaan hipotensi. Selain itu, pemberian CPAP atau continuous positive airway pressure atau ventilasi tekanan positif dapat mengurangi preload dan cardiac output dan akan membahayakan pasien karena berkontribusi menyebabkan kolaps pada hemodinamiknya. Yang selanjutnya ada breathing B, di mana semua pasien harus diberikan oksigen. Jika pasien menggunakan ventilator, maka agen neuromuscular blocking harus digunakan untuk mengurangi asidosis laktat akibat kelemahan otot dan peningkatan konsumsi oksigen saturasi. Untuk saturasinya sendiri, saturasi oksigen arteri harus dikembalikan lebih dari 93% dan dilakukan pengontrolan ventilasi untuk mempertahankan PaCO2 sekitar 35-40 mmHg. Untuk yang ketiga, C, sirkulatori, yaitu memberikan akses intravena dengan menggunakan jarum sebesar 14 atau 16 gauge. Selain itu juga bisa dilakukan dengan posisi Trendelenburg, di mana tetapi posisi Trendelenburg ini sendiri tidak terlalu terbukti untuk meningkatkan kinerja jantung dan paru-paru dibandingkan dengan posisi yang terlentang, di mana dapat memperburuk pertukaran gas di dalam paru dan adanya kecenderungan mengalami aspirasi. Selanjutnya, untuk intervensi yang selanjutnya ada fluid replacement therapy, di mana jenis, jumlah, dan pergantian cairan tetap menjadi area untuk didiskusikan, di mana di sini pemilihan cairan kristaloid biasanya direkomendasikan, tetapi biayanya lebih mahal daripada penggunaan koloid. Untuk kristaloid isotonik, yaitu NaCl 0,9% atau RL, bisa digunakan pada fase resusitasi awal. Untuk terapi standar pasien dengan hemodinamik yang tidak stabil adalah 20-40 ml per kilogram berat badan yang diberikan dengan cepat. Karena
hanya sekitar 30% kristaloid isotoni yang diberikan tetap berada di intravaskuler, maka direkomendasikan untuk memberikan 3 kali dari perkiraan penghilangan darah daripada pasien yang mengalami shock hipovolemi. Selanjutnya yang bisa dilakukan adalah transfusi darah. Biasanya dilakukan pada pasien yang mengalami perdarahan kelas 3 dan kelas 4. Berikut adalah klasifikasi perdarahan yang ada 4 kelas. Ini dilihat berdasarkan blood loss-nya, pulse rate, blood pressure, pulse pressure, respiratory rate, mental status, urine output, dan juga fluid replacement. Seperti yang bisa dilihat sendiri, ini dari kelas 1 sampai kelas 4, di mana kelas 4 itu yang paling parah atau yang paling mengancam jiwa. Pada pasien dengan kelas 4 sendiri, biasanya gejalanya yang paling terlihat adalah takikardia yang terlihat, penurunan tekanan darah sistoli yang signifikan, dan tekanan nadi yang sangat rendah, dan tekanan distoli yang tidak terukur. Untuk urinnya sendiri sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Status mental di sini sangat menurun, kulit sudah terasa dingin dan pucat, dan biasanya pada pasien yang kelas 4 ini membutuhkan transfusi dengan cepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai shock yang diakibatkan oleh kehilangan darah. Shock yang diakibatkan dari kehilangan darah itu bisa terjadi akibat trauma dan non trauma, di mana yang traumanya untuk intervensi kita seperti biasa lakukan evaluasi ABCDE, lalu lakukan tindakan sementara untuk mengontrol perdarahan, berikan IV line dengan Gauge 14 atau 16, kita berikan terapi cairan, dan juga tentu blood replacement. Untuk non trauma sendiri harus dapat segera diidentifikasi sumbernya. Selain itu juga sama, diberikan IV line 14 atau 16, berikan terapi cairan, dan juga blood replacement. Untuk yang trauma sendiri, untuk manajemen awalnya di sini kita lakukan pemeriksaan fisik, di mana kita mengecek dan mengevaluasi ABCDE-nya, tanda vitalnya, urine output, dan juga tingkat kesadarannya, bisa dengan GCS. Kemudian kita berikan akses intravena dan kita berikan terapi cairan. Kemudian untuk blood replacement-nya sendiri biasanya diberikan pada pasien dengan perdarahan kelas 3 dan 4. Di sini prinsip utamanya adalah untuk mengembalikan kapasitas pembawa oksigen dari volume intravaskular. Pak red blood cell yang sepenuhnya merupakan cross-match atau cocok dengan golongan darah pasien yang biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam di bank darah untuk dilakukan. Di sini tujuannya juga untuk mencegah hipotermi. Selanjutnya dilakukan penilaian kembali respon pasien dengan dan juga mencegah komplikasi yang dapat terjadi. Tanda-tandanya itu bisa apabila perdarahannya belum berhenti, dan bisa kita lihat juga pada monitor pasien, dan juga kita tetap mengidentifikasi apabila kemungkinan terjadinya masalah-masalah yang lain. Berikut merupakan tabel yang digunakan untuk mengukur respon pasien terhadap terapi cairan, di mana apabila kita memberikan kristaloid sebanyak 1000 ml pada dewasa dan 20 ml per kilogram pada anak-anak. Setelah diberikan, tentu kita memonitor ulang pasiennya dengan mengecek tanda vital. Kita estimasikan berapa kehilangan darahnya pasien ini. Kemudian kita juga mengecek berapa darah yang dibutuhkan pasien. Darahnya juga harus dipersiapkan untuk bisa segera ditransfusikan, dan mempertimbangkan apakah pasien membutuhkan intervensi untuk operasi. Untuk tanda-tanda keberhasilan bisa dilihat dari kembalinya tekanan darah menuju normal, tekanan nadi dan denyut nadi yang juga yang kembali normal, yang merupakan tanda perfusi sudah baik, dan juga tetapi pengamatan ini tidak memberikan informasi mengenai perfusi organ dan oksigenasi jaringan.
Selanjutnya, untuk terapi cairan sendiri, di sini sumber kehilangan cairan tetap harus dicari dan diatasi penyebabnya. Rehabilitasi oral dapat diberikan pada tahap awal, dapat diberikan 70-100 ml per kilogram berat badan selama 12 jam untuk mengembalikan hidrasi. Berikut merupakan cairan yang bisa diberikan, yaitu kristaloid NS1RL dengan bolus 20-30 ml per kilogram berat badan, diulangi tiap 5-10 menit. Tetap harus dihati-hatikan pada pasien dengan penyakit tertentu, seperti pada pasien lansia dan juga pasien diabetes. Kemudian manfaatnya juga tidak terlalu berbeda kecuali pada pasien penyakit hati. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat membantu. Terima kasih.